Shalom, selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua pada sore hari ini masih tetap memiliki kerinduan untuk datang bersekutu bersama di hadirat Tuhan. Mari ibu-ibu kita persiapkan hati kita. Kita mau memfokuskan diri kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk beribadah pada sore hari ini. Mari sama-sama kita mengambil waktu bersatu teduh sejenak. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya yang menerima begitu banyak kasih, berkat dan anugerah Tuhan, pastinya kita selalu tercengang bukan akan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bila kita merenungkan akan semua yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita sebagai penerima berkat Tuhan, maka hal itulah yang membuat kita seharusnya selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Maka dari itu mari bersama pada sore hari ini kita menaikkan satu pujian, kita mau meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan karena begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sungguh besar Kau Allahku. KPPK 14. Kedua, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Intro. Kita pujikan baiknya yang ketiga. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kutujukan melihat Dikau Tuhanku akbar, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu.
pun memuji-Mu. Ku besar, Kau Allahku. Mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk di setiap harinya kami memperoleh begitu banyak kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami yang pada sore hari ini mengikuti ibadah, biarlah kami boleh memfokuskan hati dan pikiran kami untuk kami bisa beribadah di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami masih memiliki kerinduan untuk bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan biarlah juga setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, semasa kita mengikuti Tuhan, pastinya di setiap hari kita memiliki kerinduan untuk selalu mengasihi Tuhan. Kerinduan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mencerminkan kasih-Nya. Biarlah melalui perenungan firman yang sebentar akan bersama kita bersama renungkan, biarlah itu boleh kembali mengingatkan kita supaya kita tetap menjadi murid-murid yang setia, anak-anak Tuhan yang selalu belajar untuk mengasihi Tuhan. Mari kita menaikkan satu pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai perenungan kita. Kita mulainya dengan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami saat ini memohon pimpinan Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memahami apa yang kami renungkan tentang firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi langkah kaki kami dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya dapat menyampaikannya dengan jelas dan
Tuhan sendiri yang bekerja di dalam setiap diri kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih, kita sama-sama akan memulai sebuah perenungan pada saat ini. Namun sebelumnya kita boleh melihat slide-nya ya. Di slide-nya ini pasti ibu-ibu mungkin pasti tahu ya apa ini, yaitu parfum. Ibu-ibu yang terkasih, kalau bicara tentang parfum, dua parfum yang ada di gambar ini adalah parfum favorit saya. Pasti setiap ibu-ibu mungkin yang senang parfum ya, pasti tahu merek-merek parfum yang menjadi favorit. Harganya juga sangat variatif. Parfum itu mulai ada yang harganya belasan ribu, sekarang ada ya. Sampai ada yang jutaan. Kalau parfum yang saya suka ini yang katanya agak menengah ya. Dulu saya suka parfum ibu-ibu. Jadi saya ini gemar dua parfum ini, Sikewan dan Bulgari Aqua. Cuman sekarang udah enggak ya. Dulu karena masih genit-genitnya, biasalah. Kalau pengen keluar supaya apa ya, karena mungkin kurang percaya diri dulu ya gitu. Wah, kalau wangi orang lebih suka, dulu pikir saya gitu. Makanya saya dulu rela mengerogoh kocek. Dulu harganya satu ini 300.000. Sekarang satu botol itu 500.000. Ya kalau untuk rakyat jelata pasti agak mikir-mikir untuk beli ini ya. Bisa buat beli sayur, bisa buat beli bumbu masakan, mungkin lebih worth it. Oke, saat ini kita merenungkan, ada kaitannya juga ibu-ibu dengan parfum nih. Tapi kalau lihat gambar ini, ada perempuan yang sedang menyekak kaki. Pasti kita tahu ya, kita akan merenungkan apa. Dari gambarnya ibu-ibu yang suka baca Alkitab, belajar firman Tuhan, tahu ini kisah apa. Dan kita tahu bahwa di sini juga ada membahas tentang parfum yang sangat mahal. Untuk lebih jelasnya, mari kita buka Alkitab kita di Markus 14, ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Markus 14, ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Kita tahu kisah ini disebutkan di semua Injil, di keempat Injil. Tapi kita akan coba lihat juga pertama dari Markus 14 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ibu-ibu yang terkasih, kalau kita bicara tentang minyak narwastu ini, kira-kira berapa harganya ya? Sampai menjadi heboh suasana di ruangan itu ya. Pasti minyak ini sangat mahal. Mungkin kalau dirupiahkan sekarang, nggak mungkin cuma ratusan ribu. Dan betul, dikatakan ya, kalau kita gali ayat ini, itu kira-kira yang dituangkan oleh perempuan di Betania itu sekitar 1,5 liter minyak narwastu. Dan harga dari 1,5 liter ini, kalau dikonversi ke rupiah saat ini, kurang lebih pasti angkanya, sekitar 30 juta. Semoga saya nggak salah hitung ya, saya kan teolog bukan ekonom ya. Tapi ya, kira-kira kalau saya cari-cari infonya begitu. Yang pasti mahal sekali. Dan kalau dijadikan sebesar botol Sikewan parfum kesukaan saya dulu itu, 200 ml, harganya 15 jutaan. Bayangkan, mau gak kita beli parfum seharga 15 juta? Apa ada? Sampai kita bingung ya, di pasaran ada gak ya? Ternyata ada, ibu-ibu yang terkasih. Ini parfum dari Prancis ya, kalau saya nggak salah bacanya itu Caron Poivre. Caron Poivre ini seharga Rp 14 juta rupiah. Satu botolnya sekitar 150-200 ml. Dan bayangkan berapa banyak botol itu ya, sekitar 4 atau 5 botol itu yang dipecahkan untuk membasuh Tuhan Yesus. Tentu saja
Seisi ruangan itu langsung berpikir, wah ini ya, buang-buang uang. Ya, kita tahu sekarang siapa Tuhan Yesus dan bagaimana kita melihat dia sebagai Tuhan. Tapi bicara tentang materi ya, material. Kita bicara tentang material itu nggak bicara bukan tukang bangunan, toko bangunan bukan. Ya. Maksudnya material itu tuh yang berbentuk materi, hal-hal yang ada di kehidupan kita. Seringkali kita bukan materi, tapi ya berpikir bahwa hal materi itu penting, bukan? Yang kita bisa sedikit memahami kenapa orang-orang di dalam ruangan itu jadi gaduh. Kalau saya bayangkan dulu, saya ingat dulu ya, ada satu kisah waktu saya tinggal di apartemen sendiri, saya kan parfum saya itu saya lupa yang Bulgari atau yang Sikewan. Ada teman saya main-main, teman band. Dan ketika itu dia habis mandi tempat saya, kita mau pergi, dia semprot itu dengan mudahnya di depan mata saya sampai saya sempat stop dia. Kalau saya pakai parfum itu cuman 1, 2, 3 di lengan ya, di leher udah. Sayang karena parfum yang harganya segitu, Sikewan atau Bulgari Aqua, itu bisa 3 hari kalau bajunya nggak dicuci. Nah, ketahuan jorok ya dulu ya. Itu nggak hilang baunya ibu-ibu. Serius, boleh dicoba. Jangan mandi gitu, atau jangan ganti baju gitu. Itu nggak hilang baunya. Dan dia semprotnya kayak semprot parfum-parfum yang harganya belasan ribu. Tas. Wah, saya langsung rasa sebel sekali gitu. Kok kenapa kamu nggak tahu harga parfum itu berapa gitu ya? Dan buat saya dulu itu mahal sebesar itu. Apalagi kalau yang kita baca di ayat ini. Bayangkan 30 juta rupiah dihamburkan aja buat acara itu. Apakah Tuhan Yesus itu akan pergi ke pesta juga enggak ya? Tuhan Yesus biasa-biasa aja lagi makan gitu. Dikasih minyak itu pasti orang mikir buat apa gitu. Mungkin kita kalau ada di ruangan itu juga akan mungkin berpikir yang sama. Saya secara jujur coba membayangkan, menempatkan diri, mungkin aja saya juga ikut langsung mencibir atau dalam hati seenggaknya buat apa gitu ya. Jadi ibu-ibu, apa yang dilihat para murid dan orang Farisi itu berbeda dengan apa yang dilakukan seorang perempuan ini. Ya, jadi apa yang dilihat para murid dan orang Farisi, termasuk Simon, si tuan rumah ya, dibilang Simon si Kusta, ini si tuan rumah yang adalah orang Farisi. Di Injil Lukas itu mencatat bahwa perempuan ini perempuan berdosa. Kita nggak permasalahkan siapa dia, tapi yang pasti info-info yang jelas yang saya sampaikan di sini, dia di Lukas dicatat sebagai perempuan berdosa. Di Lukas 7 ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat ahli itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Matius, Markus, Yohanes mencatat kritikan oleh Yudas Iskariot dan kemudian diikuti para muridnya pada Yesus itu tentang minyak narwastunya yang mahal dan dinilai telah disia-siakan. Jadi ada 2 ya kritikan ya. Tapi intinya mereka semua nih kurang berkenan dengan perbuatan perempuan itu, membasuh Yesus dengan minyak yang begitu mahal. Ada yang mempermasalahkan dia ini perempuan berdosa. Ada yang mempermasalahkan minyaknya. Susah ya. Jadi ini yang terjadi ternyata. Nah, ada sebuah tafsiran juga, ibu-ibu ya, bahwa perempuan ini kemungkinan adalah perempuan sundal. Karena kebiasaan orang pada zaman itu ya, kebiasaan sampai menilai seorang perempuan ini berdosa, biasanya karena memang dia seorang pezina atau perempuan sundal. Atau kasus lainnya. Dan ini juga dalam tafsiran ini diperkuat dari minyak narwastu yang dimilikinya yang begitu mahal. Kemungkinan bisa aja diambil dari cara dia bekerja ya, secara tidak halal. Dan juga pekerjaannya itu menuntut membutuhkan wewangian yang lebih tentu saja. Nah ini yang kemungkinan terjadi. Tapi saya pribadi tidak pusing sebetulnya dosa apa sih perempuan ini gitu ya. Apapun dosanya, kita tahu dia mengakuinya. Dan bagaimana dengan mereka yang merasa lebih suci dan layak, itu yang jadi pertanyaannya. Ketika merenungkan hal ini, kita nggak berhenti ikutan gibah si perempuan ini, tapi kita melihat hal yang tidak dilihat oleh para murid dan
orang-orang Farisi. Di Lukas 7 ayat 40, ya Yesus kemudian berbicara seperti menanyakan, kalian ini bicarakan tentang perempuan ini, tentang betapa dia berdosa dan tindakannya kalian permasalahkan. Tapi sebetulnya kalian sendiri bagaimana? Lalu Yesus berkata kepada Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ibu-ibu yang terkasih, kalau kita diperhadapkan seperti Simon, pasti kita akan merasakan ya, aduh iya ya, kita nih seringkali memang melihat kejelekan orang gitu ya, dibanding juga tanpa tahu motivasinya terlebih dahulu. Kita lebih sering main cepat main menghakimi. Ibu-ibu yang terkasih, di mata orang-orang agamis yang legalistik dan moralistik, orang berdosa itu tidak pantas diterima. Apalagi sampai bisa ikut melayani Tuhan. Sedangkan di mata Tuhan Yesus, mereka yang berdosa inilah yang jadi tujuan ia datang ke dunia. Pertanyaannya, kita lebih sering seperti yang mana, ibu-ibu? Orang agamis yang legalis atau seperti Yesus? Ini jadi pertanyaan buat kita. Disinilah ibu-ibu yang terkasih kita belajar ya tentang Injil versus teologi legalistik dan moralistik. Ini penting sekali ibu-ibu ya. Kita banyak gereja itu bertumbuh dengan teologi yang legalistik dan moralistik. Apa bedanya teologi legalistik moralistik dan Injil yang murni? Teologi legalistik dan moralistik ini menitik beratkan pada upaya manusia untuk bisa diperkenan Allah. Upaya manusia untuk tetap berada di dalam keselamatan. Sedangkan Injil itu tidak hanya diberikan kepada orang yang belum percaya Tuhan. Kita yang sudah hidup belasan puluhan tahun sebagai Kristen, membutuhkan Injil itu setiap hari. Kita harus menghidupi Injil setiap hari. Perbedaannya, Injil menitik beratkan karya Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kalau teologi legalistik, moralistik, atau pendekatan agamawi yang legalistik ini, itu menekankan, oke, apa yang sudah kamu perbuat buat Tuhan? Kelayakannya dinilai dari situ. Sedangkan Injil itu menitik beratkan bukan apa yang sudah kamu buat, tapi ingat apa yang Tuhan sudah buat kita. Bedanya pada karya Kristus. Melebihi dari apapun yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita renungkan ayat ini ibu-ibu ya, yang kelihatannya dekat dengan Tuhan, belum tentu mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Yang kelihatan dekat seperti para muridnya, belum tentu ternyata mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Malah perempuan yang tidak terlalu dikenal ini yang diam-diam dia benar-benar mengalami Tuhan. Mungkin secara ilmu teologi ya, namanya murid Tuhan tinggal lebih sering dengan Tuhan, ngikutin pelajarannya dari awal. Secara teologi mungkin lebih canggih. Apalagi orang Farisi. Wah, belajar kitab Taurat tuh luar biasa. Tapi nggak menjamin ternyata. Yang nampaknya dekat benar-benar mengalami Tuhan. Kalau dia tidak hidup di dalam Injil. Ingat gambar ini, ibu-ibu ya. Gambar ini adalah seorang anak sulung yang kecewa ya, di kisah anak bungsu yang hilang. Anak sulung ini marah ketika melihat ayahnya mengampuni dan menyayangi, mengasihi adiknya yang hilang. Seringkali orang membahas ini dan melihat bahwa yang terhilang adalah si anak bungsu. Tetapi
Menariknya, kalau kita mendalami ayat ini, sebetulnya yang terhilang bukan cuma si anak bungsu, tapi yang terhilang mungkin nggak pergi jauh dari rumah ya. Kelihatannya dekat dengan sang bapa. Tapi ternyata dia juga salah satu yang terhilang. Si anak sulung ini. Ini bagus nih kalau dijadikan satu tema khotbah ya. Bukannya anak bungsu yang terhilang, tapi bahas khusus tentang anak sulung yang terhilang ini. Ternyata ibu-ibu yang terkasih, di gereja banyak orang yang seperti anak sulung ini. Nampaknya dia rajin ke gereja, berkomunitas, ikut pelayanan. Dia nggak seperti anak bungsu yang hilang entah kemana, dugem kah, atau pokoknya buat dosa di luar sana, lupa Tuhan. Enggak. Dia rajin secara kewajiban agamawi, dia taat. Tapi ternyata hatinya nggak benar-benar mengalami kasih pengampunan Tuhan setiap hari. Ini yang terjadi. Jadinya, hatinya sendiri hampa, walaupun di tengah situasi suasana yang sangat agamis. Ibu-ibu, jaga hati kita, jangan sampai kita kemudian jadi Kristen yang begini, yang moralistik, yang legalistik ini. Ada sebuah buku yang bagus, yang banyak mengantarkan teman-teman saya yang kenal tuh ya, menjadi sangat kembali kepada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kekristenannya. Tidak terkecuali banyak hamba-hamba Tuhan yang merasa terberkati oleh buku ini, Kekristenan Tanpa Kristus. Kalau kita lihat di gambar covernya bagus ya, para murid ada, tapi gambar Tuhan Yesusnya dilubangi, nggak ada. Yang menulis tuh Michael Harton, dan ini udah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Buku ini menceritakan tentang gini, banyak orang telah lama pergi ke gereja dan pelayanan, tapi masih hidup dengan teologi moralistik dan legalistik ini. Jadi mengisi keagamannya dengan hukum dan aturan-aturan moral. Tetapi kehilangan Yesus di dalamnya. Kehilangan kasih dan pengampunan sehingga malah menjadi munafik. Ya, munafik kenapa tuh? Karena ngerasa bahwa dia harus tampil sempurna. Dia nggak boleh punya cacat dan celah. Di gereja nggak boleh kelihatan bergumul dengan dosa. Maka dia melatih dirinya untuk berpura-pura. Karena ternyata di dalamnya dia masih sering gagal dan gagal. Tapi dia melihat bahwa, wah nggak boleh. Hal itu nggak diterima. Gak ada lagi kasih karunia Tuhan dalam komunitas ini. Nah, maka dia tanpa sadar kemudian makin lama menjadi munafik. Yaudah, aku tampilkan saja diriku yang sempurna. Kebobrokanku, pergumulanku dengan dosa, gak boleh ada yang tahu. Dan ini membuat orang-orang demikian menjadi komunitas gereja yang keras terhadap sesamanya. Ya, pasti ya, kalau udah munafik pasti dia akan menutupi kelemahan dirinya dengan kekurangan orang lain. Ibu yang terkasih, kita belajar nih tentang religion versus gospel. Religion, agama, versus Injil. Bukan berarti Injil atau kekristenan itu bukan agama, bukan ya. Yang dimaksud religion, agama di sini ada pendekatan umum. Agama-agama, termasuk agama Kristen bisa jadi demikian, yang menitik beratkan pada upaya manusia untuk diperkenan Allah. Sedangkan gospel Injil sebaliknya. Dan ini membuat kekristenan unik dan menarik sebetulnya. Jangan hilangkan ini. The difference between religion and the gospel. Ini dari Timothy Keller ya. Jadi kalau bicara tentang religion sebelah kiri dan gospel yang sebelah kanan. Dikatakan di sini ada 5 hal ya. Poin utamanya tentang acceptance, penerimaan. Bicara tentang penerimaan, ini bicara termasuk juga di gereja, dalam komunitas, misalkan komisi wanita. Yang mana? Lebih yang religion atau yang gospel? Kalau religion dikatakan, I obey, therefore I am accepted. Aku taat, maka aku diterima. Nah ini jangan-jangan nggak mulai dari komisi-komisi, tapi dari sekolah minggu itu penting ya, untuk menanamkan bukan hal yang ini. Kalau kamu taat, kamu nanti jadi anak Tuhan. Kalau kamu taat, nanti kamu disayang Tuhan. Padahal Injil mengatakan yang berbeda. Justru Tuhan datang ke dunia karena tahu kita ini orang berdosa. Bukan kita layak dulu Tuhan baru menyediakan pengampunan, bukan? Beda dengan the gospel, Injil. Bicaranya apa? I am accepted, therefore I obey. Karena kita telah diterima Tuhan, ya karena kita telah diampuni Tuhan, menerima, menikmati kasih-Nya, maka aku taat sama Tuhan. Dengan rasa syukur, berarti ya. Beda ya. Kemudian motivation-nya, motivasi ikut Tuhan, motivasi ke gereja, motivasi pelayanan. Kalau yang religion, motivation is based on fear and insecurity. Jadi motivasinya itu berdasarkan ketakutan dan insekuritas atau rasa tidak aman.
Sedangkan gospel motivation is based on grateful joy. Beda ya. Jadi kalau yang agama legalistik ini pendekatannya dari rasa takut dan insecure. Aduh, aku harus rajin ke gereja. Kalau enggak nanti aku diomongin sama orang. Aduh, aku nanti harus rajin pelayanan. Kalau enggak nanti aku dihukum Tuhan. Selalu ketakutan demi ketakutan. Tapi bukan soal itu. Gitu. Tapi yang kalau gospel menitik beratkannya, memang akan membahas murka Tuhan dan lain sebagainya. Cuman yang ditekankan adalah kita melakukan itu semua motivasinya karena rasa syukur ketika kita telah mengalami Tuhan setiap harinya. Lalu dalam hal obedience, ketaatan. I obey God in order to get things from God. Jadi kalau yang religion tuh, kenapa taat? Untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Aku taat di Tuhan, aku berharap Tuhan juga memberikanku lebih lama lagi dan jamin aku. Gitu. Makanya aku taat. Tapi Injil nggak mengajarkan demikian. I obey God to get God, to delight and resemble Him. Jadi aku menaati Tuhan karena aku ingin mendapatkan relasi yang intim dengan Tuhan dan aku ingin menyerupai Tuhan. Meskipun dalam pergumulan dengan dosanya, tapi terus dia melangkah mengikuti Tuhan di dalam kasih dan kuasa-Nya. Circumstance, kalau bicara tentang keadaan yang terjadi saat ini. When circumstances in my life go wrong, I am angry at God or myself. Since I believe that anyone who is good deserves a comfortable life. Jadi dia percaya kalau dalam agama yang legalistik ya, kalau aku ini gagal ya, katakan gagal di dalam dosa begitu ya, atau aku membuat kesalahan ya, aku akan marah terhadap Tuhan atau aku akan marah terhadap diriku sendiri. Karena aku percaya bahwa aku harus dapatkan hal yang baik di dalam kehidupan. Jadi prinsipnya itu. Tapi prinsip Injil itu berbeda. When circumstances in my life go wrong, I struggle. But I know my punishment fell on Jesus and that while God may allow this for my training, He will exercise His fatherly love within my trial. Jadi kalau dia lagi gagal, orang yang hidup di dalam Injil, yang hidup di dalam Injil, itu nggak lantas marah sama Tuhan atau marahin dirinya, ya. Wah, ini moralistik dan legalis sekali kan. Tapi dia tahu bahwa kegagalanku, bahkan gagal dalam dosa, itu ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan dia tahu di dalam segala kegagalan dan pencobaan itu adalah, dia tidak melewati dengan kekuatan sendiri, tapi melewati dengan kuasa dan kasih Tuhan yang menyertai. Adem ya, inilah kekristenan yang sebetulnya. Dan terakhir, criticism. Ketika dia dikritik, ketika dia disalahkan oleh orang, apa yang terjadi? Yang moralistik. When I'm criticized, I am furious and devastated because it is critical that I think of myself as a good person. Threats to my self-image must be destroyed at all cost. Jadi kalau orang mendasarinya pada kekuatan sendiri dalam ikut Tuhan, kekuatan sendiri dalam menjadi Kristen, maka ketika dia dikritik dan dia ketahuan dia punya kelemahan, yang dia rasakan adalah kehancuran. Gambar dirinya jadi rusak. Yang harusnya dia menampilkan ya tadi itu ya, munafik jadinya, jaim. Harus selalu kelihatan sempurna. Akhirnya ketika dia ketahuan jeleknya, dia kemudian hancur. Aduh, udah gagal deh. Tapi beda dengan orang yang hidup di dalam Injil. When I am criticized, I struggle, but it's not essential for me to think of myself as a good person. My identity is not built on my record or my performance, but on God's love. Jadi ketika orang yang di dalam Injil, hidup dalam Injil itu dikritik atau melakukan kesalahan, ketahuan kelemahannya, dia tidak kemudian jadi menyalahkan diri, depresi atau sebagainya. Karena nggak ada label good person dalam dirinya. Orang hidup di dalam Injil selalu melihat dirinya ini penuh ketidaksempurnaan dan yang sempurna adalah Tuhan dan kasih-Nya. Jadinya enak, dia bebas di dalam kekristenan. Dia nggak lagi dipenjara oleh hukum. Jadi identitasnya itu bukan berdasarkan performansi dia dalam kehidupan kekristenan atau religiusitasnya, bukan, tapi didasarkan pada murni hanya kasih anugerah Tuhan.
by grace alone. Jadi role model akan hidup dan penyembahan yang gospel-centered, berpusat pada Injil ini, nampak kemudian pada perempuan di Betania ini, Ibu-Ibu. Kita kembali kepada perempuan di Betania. Dia kemudian yang menjadi role model atau monumen. Ketika kita mengingat akan dia, kita mengingat akan Injil Tuhan. Bagaimana seharusnya hidup dan penyembahan kita itu terpusat pada Injil, persis dilakukan oleh perempuan di Betania ini. Kemudian ketika mereka mulai mencibir si perempuan di Betania ini, Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya." Ibu yang terkasih, kita lihat ya, Tuhan Yesus bilang ada orang miskin yang selalu ada padamu. Kalau kamu dapat menolong mereka bila mana kamu anytime, anywhere menghendakinya. Sudah ada tafsiran juga yang mengatakan bahwa ini kemungkinan juga cara Tuhan Yesus menyindir balik sebenarnya. Selama ini kamu juga melakukan itu gak? Orang yang biasanya bilang, wah kasih aja orang miskin, kayak Yudas gitu ya. Belum tentu dia dalam hidupnya justru yang banyak memberi kan. Tapi dikit-dikit perhitungan. Ini yang orang sebetulnya kalau anytime bisa ngasih, kenapa sekarang dia malah gusar sendiri? Tapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Kenapa diganggu? Nah ini yang menarik adalah kalimat yang di bold warna merah, Ibu-Ibu. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Perbuatan baik, ya, kata aslinya kalau dari ayat ini adalah kalon ergon. Ini merujuk kepada penyembahan, Ibu-Ibu yang terkasih. Kalau kita tahu kata liturgi ya, kita tahunya liturgi ya. Liturgi itu bukan bicara tentang susunan ibadah, itu tata liturgi. Tapi liturgi itu kata yang merujuk kepada kata yang kepada penyembahan, ibadah dalam Alkitab. Jadi kata ibadah, penyembahan itu disusun dari banyak kata yang menggambarkan tentang apa itu ibadah. Kalau kita belajar teologi ibadah, kita mendalami itu. Salah satu kata yang dipakai adalah liturgia. Itu berasal dari kata yang sama, laos dan ergon. Sebuah perbuatan nyata yang dilakukan secara sukarela dari hati, tanpa adanya paksaan atau motivasi untuk keuntungan diri. Ini ternyata yang dilakukan si perempuan yang membasuh mulai dari kepala turun sampai kaki Tuhan. Ini yang tidak dilihat oleh para murid dan orang Farisi. Mengapa dia sampai bisa menyembah Tuhan begitu rupa? Mengapa dia tidak memperhitungkan lagi apa yang dia miliki? Mengapa fokusnya hanya ingin menyenangkan Tuhan? Dikatakan di sini bahkan tanpa motivasi untuk keuntungan diri. Jelas apa untungnya dia buang minyak narwastu semahal itu. Hanya untuk menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Liturgia, Ibu-ibu yang terkasih, bukan hanya sekali ya. Kita tahu bahwa ternyata ada hal yang menarik dari para perempuan yang mengikut Tuhan. Ibu yang terkasih, Komisi Wanita bisa juga melakukan hal sama kalau hati kita itu diisi oleh kasih Tuhan yang melimpah. Dan bukan hanya sekali event besar, jebret gitu, terus lupa. Tapi kita melihat bahwa para perempuan ini yang mengikut Tuhan, melayani, itu melakukan liturgia, itu tiap saat, tiap hari. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Dan akhirnya jadi yang disebut liturgi kehidupan. Kalau kita baca di Lukas 8 ayat 1, dicatat di LAI, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Lukas 8 ayat 1, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga, catat, beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kemudian ada Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lainnya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ibu yang terkasih, kekayaan di sini ya, itu bukan bicara tentang harta atau uang saja. Termasuk di dalamnya, tapi bahasa aslinya itu autais. Autais itu artinya berarti segala sesuatu yang ada padanya.
termasuk waktu, tenaga pikiran, dan segala yang ada pada dirinya, itu diberikan untuk melayani Tuhan. Hebat ya. Jadi kalau orang bilang, wah, mama-mama jangan dilawan. Ada benernya. Tapi ini nggak bicara tentang mama-mama yang sen kiri belok kanan. Bukan ya. Ini bicara tentang mama-mama yang mencintai Tuhan. Kita lihat, saya menyaksikan sendiri, di berbagai gereja, saya lihat ibu-ibu yang mencintai Tuhan, itu yang menjadi pelopor misalkan dalam gerakan doa. Paling rajin berdoa. Paling rajin pelayanan Tuhan. Bahkan bapak-bapak, saya termasuk di dalamnya, mengakui dalam hal itu unggul ya. Perempuan-perempuan yang dipakai Tuhan ini mungkin nggak lantas terlihat secara langsung, tapi pekerjaannya luar biasa. Saya berdoa untuk komisi wanita, ibu-ibu yang terkasih juga memiliki hati yang demikian untuk Tuhan. Jadi demikianlah ibu-ibu terkasih ya, hidup dan ibadah yang gospel centered, yang berpusat pada Injil. Itu nampak, kita bisa melihat ini secara mudah, jelas, singkat, simpel itu dari apa yang dilakukan oleh perempuan di Betania. Tuhan Yesus berkata, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ibu-ibu yang terkasih, betapa indah bukan kalau kita bisa mengalami apa yang dialami oleh perempuan di Betania. Jadi kita ingat orang berdosa, kita semua, itu seperti juga perempuan di Betania yang mengalami kasih dan pengampunan Kristus. Jadi di dalam kehidupannya pasti perempuan ini juga mengalami bagaimana dosa-dosanya Tuhan bisa yakinkan dia diampuni. Itu hal yang sungguh melegakan bukan dalam hidup seseorang. Dia mengikut Tuhan juga, dia mengalami kasih Tuhan, pengajaran Tuhan yang memajukan, menentamkan dia secara rohani. Orang yang demikian tentu akan terus hidup di dalam Injil Kristus. Ya, orang hidup dalam Injil Kristus bukan karena kekuatannya sendiri juga, tapi karena Tuhan menopang kita. Ia akan menikmati kasih yang sempurna yang melenyapkan segala ketakutan akan tuntutan hukum Taurat. Karena semua sudah Tuhan Yesus genapi. Ini kasih yang harus kita alami setiap hari dalam kehidupan kita, ibu-ibu. Mungkin kita masih bergumul dengan dosa, gagal dan gagal lagi. Tapi di situ justru kita senantiasa juga menikmati kasih Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kita yang tidak sempurna. Maka dari hidup di dalam Injil Kristus inilah kita memiliki sukacita yang melimpah untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan juga memiliki kasih yang melimpah kepada sesama. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kepada kami, Tuhan, betapa besar kasih Tuhan yang dialami oleh perempuan di Betania yang membasuh kaki Tuhan Yesus dengan bahkan rambutnya, yang menangis karena terharu diampuni dosa-dosanya. Tuhan, kami rindu mengalami hal itu, mengingat hal itu, menikmati hal itu, kasih karunia pengampunan Tuhan setiap hari, Tuhan. Karena kami di dalam Injil Tuhan, kami selalu ingat siapa kami, manusia berdosa yang tidak layak. Tapi di situ juga kami melihat besarnya Tuhan, megahnya kasih Tuhan yang tersedia bagi kami. Tuhan, kami mau belajar ikut Tuhan, hidup di dalam Injil Tuhan, sehingga kami boleh mengalami juga seperti perempuan di Betania ini. Kami tergerak oleh kasih Tuhan yang melimpah, kami boleh memuja, menyembah Tuhan di dalam setiap ibadah kami, Tuhan. Kami rindu meninggikan, memuliakan Tuhan. Kami rindu melayani Tuhan dan gereja Tuhan. Itu semua motivasinya karena rasa syukur dan cinta kasih yang Tuhan berikan melimpah dalam hidup kami, dalam hati kami. Berkati anak-anak-Mu di komisi wanita, Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana, Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kasih Tuhan yang melimpah, sehingga di dalam kehidupan berkomisi, bergereja, hal ini juga nampak dinyatakan. Orang-orang yang boleh menghidupi Injil Tuhan satu dengan yang lain, penuh dengan belas kasih, penuh dengan pengampunan, bahkan bagi mereka yang mungkin banyak dipikir tidak layak menerima kasih Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan, kami percaya tidak ada dosa yang lebih besar daripada kasih anugerah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, biarlah renungan yang telah kita bersama renungkan itu bukan hanya kita dengar pada sore hari ini, tetapi itu boleh tertanam dengan baik di hati pikiran kita, dan itu boleh berbuah, menjadikan kita sebagai orang yang semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan semakin berbuah di dalam mengikut Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk respon kita akan rasa syukur kita kepada Tuhan karena menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Seperti biasa, persembahan bisa ditransfer ke rekening yang sudah tertera, ataupun bisa dikumpulkan dan kemudian diberikan di gereja, diberikan kepada pembina komisi wanita di jam kantor. Mari bersama kita menaikkan pujian Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. mari ibu-ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan, biarlah seperti pujian ini kami mau belajar memberi, kami mau belajar bersyukur Tuhan melalui persembahan yang kami berikan pada sore hari ini. Tuhan, memang persembahan kami ini tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan yang begitu banyak di dalam kehidupan kami. Tetapi pada sore hari ini kami mau belajar Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan, juga kiranya Engkau boleh memberkati para ibu-ibu yang sudah memberi ataupun yang belum bisa memberi. Kiranya Engkau boleh kembali memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Setiap pekerjaan yang mereka lakukan, setiap usaha yang mereka lakukan, biarlah di dalam kehidupan mereka Engkau terus boleh memberkati mereka Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi dalam keluarga mereka, ataupun pergumulan-pergumulan masalah ekonomi, ataupun pergumulan lainnya. Kiranya juga Tuhan boleh mendengar seruan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.
Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk kita berdoa. Kita akan berdoa syafaat dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa. Kepada Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sangat mengasihi kami dengan anugerahnya yang begitu besar, telah menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Dan hari ini kami sungguh bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kami dapat beribadah di tempat kami masing-masing, dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hadir di dalam ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami boleh merasakan akan kehadiran Tuhan, kami boleh merasakan berkat Tuhan melalui ibadah yang kami telah lakukan pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini, yang sangat memberkati dan mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami terus mengingat akan pengorbanan Tuhan, di mana melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, disitulah kami diingatkan untuk memberitakan akan karyamu yang terbesar, karyamu yang sungguh tak dapat kami pikirkan dengan begitu detailnya. Engkau telah menyatakan diri dan kasih-Mu kepada kami melalui Kristus Yesus yang Engkau utus untuk menyelesaikan akan dosa kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur, dan dalam bulan April ini kami akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengikuti Jumat Agung dan juga Paskah, yang sekali lagi mengingatkan kami bagaimana Engkau Allah yang dengan inisiatif-Mu bekerja untuk menyelamatkan kami. Tuhan, sungguh kami tak dapat berkata apa-apa, kami hanya bisa mengucap syukur kepadamu karena apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kami. Dalam melalui ibadah Jumat Agung dan juga Paskah yang akan sama-sama kami rayakan di dalam ibadah umum. Nanti biarlah semua boleh berjalan dengan hikmat dan kami boleh menikmati akan kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk kegiatan Jumat Agung dan Paskah di gereja. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap panitia yang telah mempersiapkan untuk boleh menyiapkan setiap acara demi acara, sehingga melalui semuanya dapat berlangsung dengan baik. Berdoa untuk setiap penata layanan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan pakai mereka untuk menjadi saluran berkat. Bahkan firman Tuhan yang disampaikan terus meneguhkan akan iman kami. Bahkan ketika kami akan mengikuti perjamuan kudus, Tuhan tolong kami untuk menyiapkan hati dan pikiran kami mengikuti, bahkan masuk di dalam undangan Tuhan, di dalam perjamuan kudus-Mu itu Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat bahwa di awal April ini juga gereja-Mu akan membuka ibadah secara onsite. Biarlah Tuhan juga memberkati, memberikan kepada jemaat hati yang sedia untuk beribadah di gereja, walaupun dengan protokol kesehatan. Tapi biarlah itu tidak membuat hati jemaat Tuhan semakin lesu karena adanya protokol kesehatan, adanya peraturan-peraturan, tapi biarlah itu menjadi hal dan bagian bagi mereka bahwa ini semua demi dan untuk kebaikan setiap jemaat Tuhan. Tuhan tolong, biarlah kerinduan hati setiap jemaat-Mu dapat terus nyata dan itu
diperlihatkan melalui ibadah yang mereka lakukan. Dan rencana juga Komisi Wanita yang akan melaksanakan juga ibadah onsite, Tuhan juga berkati segala persiapannya. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk seluruh anggota Komisi Wanita. Engkau mengenal akan pribadi lepas pribadi di dalam setiap pergumulan mereka. Engkau Allah yang senantiasa mendengar akan setiap seruan mereka. Dikala mereka bergumul dengan usaha pekerjaan mereka, dikala mereka bergumul dengan sakit kelemahan tubuh mereka, dikala mereka bergumul dengan anak-anak mereka, dikala mereka bergumul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, Tuhan tolong. Engkau adalah Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti akan kelemahan setiap kami, seluruh anggota Komisi Wanita. Mampukan kami untuk melewati pergumulan demi pergumulan. Ajar kami untuk senantiasa tekun di dalam iman kami, tetap setia pada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Engkau ajar kami bahwa di dalam setiap apapun yang kami alami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami meskipun kami harus melewati lembah kekelaman. Kekuatan-Mu adalah hal yang kami butuhkan. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anggota Komisi Wanita. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Jokowi sebagai Presiden bersama dengan jajaran pemerintahan. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan di dalam memutuskan akan segala sesuatu bersama dengan tim mereka boleh membangun akan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang maju, bangsa yang boleh memperlihatkan akan hal-hal yang ada di dalam bangsa ini di mata dunia. Tuhan, tolong Engkau yang memberkati. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk keadaan bangsa yang ada di sekitar kami, secara khusus untuk peperangan yang terjadi baik Rusia dan Ukraina. Mari Tuhan, Engkau tolong akan kedua bangsa ini, agar para pemimpin kedua bangsa ini boleh duduk bersama, membicarakan yang terbaik, karena sudah ada begitu banyak melalui peperangan ini memakan korban jiwa, bahkan perekonomian mereka di sana juga terguncang. Anak-anak, istri juga harus merasakan akan penderitaan karena kehilangan akan orang tua yang harus pergi ke garis depan untuk membela bangsa mereka. Tuhan tolong, biarlah semua boleh dapat diselesaikan tanpa harus mengutamakan keegoisan mereka. Tuhan tolong berkati akan kedua bangsa ini. Dan kami menyerahkan akan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Saya undang kita semua berdiri. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum wanita dipersilakan duduk kembali. Saya akan memberikan pengumuman di Jumat terakhir bulan April tanggal 29 kita akan mengadakan tanya jawab Alkitab, di mana kita boleh bersama-sama sudah memasuki periode ketiga dalam pembacaan Gema, gerakan membaca Alkitab, dan saya rindu setiap kita boleh terus memperdalam akan membaca kebenaran firman Tuhan, dan apabila ada yang hal-hal yang tidak dimengerti, disitulah
kita boleh sama-sama bertanya, ya, misalnya gitu. Allah menyesal, kemudian Allah memberikan nafas kepada manusia waktu penciptaan, itu apa maknanya, apa artinya? Itu perlu kita gali gitu ya. Dan hal-hal yang lain yang tidak kita mengerti perlu kita bertanya. Nah, di momen inilah ada sesi tanya jawab tentang Alkitab. Caranya bagaimana? Kirim pertanyaan sebanyak-banyaknya di nomor 0821 888 54466. 0821 888 54466. Dan pertanyaan ini akan berakhir pada tanggal 8 April. Demikian pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.